Lalu bagaimana dengan Ibu tadi mengatakan kok tiba-tiba anak Avanti ke kuliner? Iya, kita harus siap menghadapinya. Mentalnya mesti kuat. Banyak sekali tantangannya. Sangat harus kuat ya. Ibu, karena mengalah itu salah. Gitu. Oh, nggak boleh mengalah. Nggak boleh. Oh. Halo Bunda Ana, Shalom. Semangat. Terima kasih sekali Selalu. Bunda mau jadi tamu saya di podcast hari ini yang kita beri judul Sing Tangguh Sing Sabar Bunda. Sing tangguh Sing sabar. Yang bertujuan menjadi wadah untuk membantu teman-teman mendapatkan inspirasi, semangat untuk menjalani kehidupan ke depan ya Bunda ya, karena kita tahu kalau Bunda ini pengalamannya luar biasa, sudah banyak sekali naik turunnya, asam garamnya yang sudah Bunda alami. Roda kehidupannya? Iya Bunda. Nah mungkin awalnya saya mau menanyakan Bunda bagaimana keadaan dalam pandemi ini, gimana Bunda menghadapinya? Ada kekuatan di luar kuat kuasa manusia yang tidak bisa ditakar dengan kemanusiawian kita. Ya betul Bunda. Jadi di saat pandemi ini saya merasakan begitu besar kasih Tuhan ya, sehingga ada the power of kepepet. The power of kepepet yang kemudian menjadi kekuatan bagi saya ketika Tuhan berkehendak, yang mustahil sekalipun akan terjadi, dan itu terjadi dalam hidup saya di saat pandemi. Betul. Kalau kita tahu tadinya Bunda begitu aktif di dunia fashion, sekarang bisa aktif di dunia kuliner Bunda. Betul. Dan ini nggak main-main loh. Tadi dari pagi saya di sini rame itu nggak pernah berhenti Bunda. Bagaimana Bunda menyikapinya? Kok bisa mungkin jadi inspirasi bagi kita? Bagaimana sih Bunda cara menarik pelanggan datang berubah ke kuliner? Ya, ini sebetulnya perjalanannya panjang. Iya. Tapi orang selalu melihatnya tuh pendek. Iya. Sebetulnya banyak yang tidak dipahami dari sebuah perjalanan panjang yang tampaknya biasa-biasa saja, tapi sebetulnya itu sudah sebuah perjalanan yang kalau kita dulu mungkin kita nggak paham, sekarang ada sosial media yang bisa membuat kita itu menjadi paham. Betul Bunda. Banyak bisnis artis, banyak bisnis public figure, banyak bisnis sosialita yang menjamur seperti jamur di musim hujan. Ya. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya tuh panjang. Tergantung dari seberapa besar dia menaruh harapan, menaruh perhatian, dan seberapa besar dia benar-benar apakah mencurahkan hidupnya sepenuhnya untuk fokus pada pilihan yang dia pilih setia ya Bunda, dan setia pada pekerjaannya. Ada yang memang punya uang, kemudian dia buka usaha, ya. Tapi anak Avanti dan Kamboja itu bukan itu. Saya taunya malah menjadi berkat buat banyak orang. Betul. Bunda. Ini pertaruhan hidup dan mati ibaratnya, berjuang. Gitu ya, kalau kita mau bicara apa yang saya rasakan, apa yang mau saya perbuat, itu semua saya kembalikan kepada ketidakberdayaan saya ketika saya harus menghadapi pandemi. Kalau saat saya menghadapi pandemi, mungkin saya bukan anak Avanti yang nggak punya nama, tentu beda. Betul. Ketika saya membangun image 35 tahun yang lalu, awalnya dari seorang perempuan yang cuma lulus SMP, hidup dalam ketidakberdayaan, pernah mengalami kegagalan rumah tangga, mengalami sebuah ikatan mata rantai, akar kepahitan, luka batin, dan banyak-banyak macam segala-galanya itu gitu. Saya berpikir bahwa saya memang punya cita-cita yang tidak biasa. Iya, betul Bunda. Memang saya pengennya tuh sejak kecil saya bicara pada mami, aku pengen terkenal. Iya. Aku pengen populer. Iya, betul. Jadi ketika saya
merasakan bahwa popularitas itu penting, saya mengejar itu. Kenapa saya kejar? Saya pengen bahwa banyak orang memiliki role model bahwa kalau anak Avanti itu bisa melaumpauinya, bisa melalui masa-masa sulitnya, berarti kamu pasti bisa. Betul. Ya. Dan ketika orang itu menganggap mencari popularitas itu tabu, ya, saya justru dalam hidup saya pertama kali Itu dulu ya. itu yang saya cari. Ya. Jadi menjadi populer itu nggak dosa. Betul Bunda. Menjadi populer itu nggak tabu. Iya. Cuman ketika kamu memperoleh popularitas itu, mau kamu pakai untuk apa, itu yang kamu pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, betul. Jangan egois hanya untuk kepakai diri sendiri aja popularan. Nah, ketika orang mengatakan anak Avanti mencari popularitas dulunya, saya mengatakan itu yang saya cari. Iya. Itu tujuan di mana saya pengen menjalankan kehidupan ini. Saya pengen bahwa saya harus populer. Betul. Dan orang populer itu biasanya dibilangnya mendapat kemudahan di mana-mana. banyak. Ya. Mencari popularitas dan pencitraan. Orang populer itu harus bercitra baik. Ya, betul. Ibu, ya. Iya, betul. Pencitraan itu menjadi hal penting kalau kita bisa memindahkan atau mengalihkan cara berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Iya, betul. Kalau kita bisa. Maka seperti kita lihat, ini settingan atau bukan? Ya, ini settingan. Kalau ini tidak disetting, kita nggak akan pernah bertemu hari ini. Betul, Bunda. Kita tidak akan pernah berbicara hari ini. Ya. Lalu bagaimana dengan Ibu tadi mengatakan, kok tiba-tiba anak Avanti ke kuliner? Iya. Ada the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi saya katakan, Tukang payet menjadi belanja ayam ke pasar, Bunda. semua karyawan saya beralih pada dunia kuliner. Iya. Dan di saat saya jatuh, saya bilang, kalau kamu masih mau ikut saya, mari kita bersama-sama menjadi tiang doa. Amin. Tapi kalau kamu nggak mau ikut saya juga nggak bisa menguatkan kamu. Kalau kamu masih mau minum airnya, jangan ludahi sumurnya. Betul, betul Bunda. Kalau kamu masih mau minum airnya, jangan ludahi sumurnya. Mari kita bersama-sama untuk menimba bareng-bareng dan menjadikan air kehidupan kita itu bermanfaat. Iya. Akhirnya yang saya bisa adalah dunia kuliner. Betul Bunda. Yang saya bisa adalah masak. Iya. Mau orang percaya saya bisa masak, gak bisa masak, bukan, buat saya itu gak pernah ada masalah. Iya. Karena dari kecil sampai sekarang itu yang saya dengarkan bukan suara manusia tapi suara Tuhan. Betul Bunda. Saya percaya sekali itu. Lalu kembali kepada kehidupan ini. Kenapa kok sampai warungnya anak Avanti itu dari jam 7 sampai jam 10 malam full. Gak pernah berhenti. Iya, Senin sampai Minggu. Itu. Saya hanya berpikir begini, kalau Tuhan itu berkehendak, pasti yang mustahil sekalipun akan terjadi. Dalam kehidupan ini, saya melihat tanaman, benih yang setiap kita tanam. Betul. Kalau kita menanam pohon mangga, benihnya nggak mungkin akan berbuah semangka. Iya. Benar. Ya kan? Iya. Sehingga perjalanan hari ini, kenapa di Kamboja begitu ramenya? Saya pikir ini bukan masalah pandemi, Betul, Ibu. Bunda. Ini bukan masalah pandemi, Ibu. Ya. Sudah juga diatur dengan kesetiaan Bunda, dengan tujuan Bunda yang begitu mulia. Pasti Tuhan buka jalan. Ya. Iya kan? Ketika Tuhan buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Betul. Dan ketika Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Iya, betul. Oleh karena itu, kalau kita tuh berhamba netizen ngomong apa dan lain sebagainya, sebenarnya kita jangan memberikan ruang untuk berkembang. Nggak bisa maju kita ya Bunda kalau bukan terus hanya nggak mereka. bisa maju, Bu, tapi bisa menghentikan kebaikan. Iya. Orang jadi takut menjadi baik. Maka saya sering menuliskan bahwa orang maju, orang sukses itu musuhnya banyak. Iya. Iya. Ya. Maka jangan mendengarkan suara orang, dengarkan suara Tuhan. Iya. Iya. Kita nggak bisa, orang maju itu harus punya mental yang kuat. Iya. Dan harus hidup dalam kebenaran. Iya.
Ya kan kita saya merasa bahwa sekarang ini begitu diberkati dengan usaha saya yang baru berumur jagung ya. Kalau saya tidak terkenal, mungkin tidak jadi demikian. Betul. Ya, tapi membangun brand image itu penting. Ya, personal branding. Betul. Tapi zaman dulu itu orang menganggap kalau ada seseorang yang mau memamerkan sesuatu yang lebih dari dirinya, itu dianggap bahwa orang ini tuh salah. Iya. Makanya saya senang dengan acara ini. Iya. Saya berharap mari kita membangun image karena brand itu penting. Iya. Dan temukan talentanya ya Bu. Ya. Masing-masing ibu-ibu di luar sana pasti punya talenta Ya. masing-masing. Foto di depan sendiri aku nggak mau. Ya, memimpin nggak mau. Iya. Terus kemudian kalau ada orang yang mungkin memposting perbuatan yang baik, malah dicela, dirasanin. Iya, dirasanin. Lah wong urunan wae ora, nyumbang wae ora, kok ribut. Gitu kan kalau saya ngomongnya kan gitu. Ya kita salah karena kita memberikan ruang buat mereka boleh berkembang di hati kita. Kalau saya jangan kasih ruang. Betul. Makanya kalau seperti itu Bunda tadi bilang, kalau kita maju kita harus siap menghadapinya. Mentalnya mesti kuat. Banyak sekali tantangannya. Sangat harus kuat ya. Lalu tadi saya ingat Bunda bilang bahwa Bunda setelah mengalami banyak pengalaman jatuh bangun, akar kepahitan. Nah selalu saya baca Bunda bilang kita harus sabar, kita harus mengalah, kita harus memaafkan. Sampai seberapa jauh kita bisa memaafkan Bunda? Bagaimana? Nol. Titik. Gak ada koma. Tidak ada koma. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Maafkan pokoknya. Kalau saya bisa ngomong, karena saya merasakan dan saya mengalami, saya nggak mau menjadi guru bagi orang lain, tapi pengalaman hidup saya adalah guru bagi saya. Betul. Gitu. Karena dan masa lalu itu adalah semua orang punya masa lalu ya Bunda ya. Gini ya, ada orang yang lahir kaya. Iya. Jebrot keluar dari rahim itu udah kaya, sudah dorongannya miliaran, sudah punya kamarnya bagus, susternya 8, makanannya semua ada. Ada yang hidup dalam kekurangan, ya kan? Itu garis kehidupan setiap kita. Tapi setelah kita itu menjadi anak, kita bisa berpikir kita itu masing-masing punya garis kehidupan sendiri-sendiri. Tidak bisa kemudian itu mengakar kepada kekayaan itu kan? Ya saya juga demikian adanya. Nah di dalam sebuah perjalanan kehidupan itu kita bertemu dengan masa lalu. Iya, betul. Ya orang yang punya masa lalu punya harapan punya masa depan baik. Iya. Orang yang punya masa depan baik sekarang ini punya masa lalu juga. Kayak saya. Orang yang baik pasti ada buruknya. Orang yang buruk pasti ada baiknya. Kalau sampai di pikiranmu orang itu cuma jelek aja berarti sing elek pikiranmu. Iya. Mesti belajar tuh. Gak gampang loh. Gak ada. Teman-teman bahwa kita menganggap orang pasti ada sisi baiknya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia tuh adil adanya. Iya, betul. Adil. Kalau sampai Tuhan menciptakan manusia tuh cuma jelek saja, berarti kan kita merendahkan penciptaan Tuhan. Iya. Ya seperti sekolah anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah saya, yayasan saya, mereka adalah orang-orang istimewa, guru hidup saya. Ya. Kalau kamu nggak kenal aku, kamu jangan ngomongin aku. Kalau aku nggak kenal kamu, aku juga nggak akan ngomongin kamu. Dan ketika kita kenal bersama-sama, mari kita menjadi berkat. Amin. Bagi banyak orang dan sesama, walaupun kita punya kegiatan yang kita lakukan itu sama. Iya, benar. Jualan makanan. Dan jangan juga sesama jual makanan saling gontong-gontongkan rebutan rezeki ya Bunda. Tadi Bunda ngomong seperti itu. Iya. Kalau bagi saya Bu, sudah saya tulis di bawah. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki itu nggak pernah salah orang. Dan rezeki itu akan tepat waktu datangnya. Betul. Ya, kita rasakan itu semua. Nah, bagi saya ketika saya mengalami sebuah masa lalu dalam hidup saya, ketika saya nggak bisa mengampuni ya, rumah saya disita, barang-barang saya diambilin semuanya, dihabis-habisin karena saya salah. Ya, kemudian 1996 ada peristiwa besar dalam hidup saya adalah mami cancer. Itu adalah titik balik hidup saya. 1998 tempat kerja saya, toko saya dan mami dibakar massa, habis rata tanah. Kerusuhan Solo. Mami bilang pada saya,
trauma itu masalah pilihan. Jangan trauma. Ya, ya. Kemudian Mami bilang, kita ini walaupun kita orang keturunan Tionghoa, tapi kita ini berdiri di atas tanah air, di mana tanah airku Indonesia, di mana air itu menjadi air kehidupan buat kita sehari-hari. Ya. Berdirilah di atas puing-puing. Dan sekarang Mami berusia 72 tahun, dan saya waktu itu memiliki satu impian dalam hidup saya adalah kalau Tuhan saja bisa memberikan anugerah kesembuhan buat ibu saya ingin mencurahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan dalam arti lintas agama, dalam antar keyakinan. Kalau Tuhan izinkan saya boleh mencintai sesama, tentu sesama adalah bagian daripada orang dalam masa lalu saya juga. Buat apa saya bisa punya kehidupan yang baik kalau saya tidak bisa mengampuni masa lalu saya? Dan dalam hidup itulah ibu saya berperan begitu banyak. Lupakan yang menurutmu tidak baik. Tinggalkan yang baik-baik saja. Ya. Karena orang yang tidak baik dalam hidup kita itu pahlawan dalam hidup kita. Betul ya, benar. Tanpa mereka aku gak akan jadi anak Avanti hari ini. Ya. Itu pelajaran juga buat kita bahwa kejadian yang menyakitkan, orang-orang itu yang menyakitkan kita adalah pahlawan buat hidup kita. Ya. Ibu gak akan jadi Desiree hari ini kalau tidak ada problem itu. Iya, betul. Gitu. Ya. Itu kan semuanya kan sesuai dengan akar pikiran kita. Kalau semuanya kita pikirkan akan menjadi baik, itu akan menjadi baik. Betul. It's all in your mind. Ya. Dan ketika saya punya masa lalu dan saya bisa mengampuni masa lalu saya, berkat itu mengalir tiada habisnya. Amin, amin. Berkat itu nggak hanya uang. Ya. Berkat itu adalah ketenangan hati, itu anugerah besar. Kesehatan, sehat, bisa dan hidup damai sejahtera. Ya, inspirasi juga mengalir dengan derasnya. Dan ketika saya masih hidup dalam sekam, mikir nggak bisa, mukanya juga nggak bisa cerah, pikiran gak bisa tenang. Benar sekali itu Bunda. Gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita jangan memandang orang karena orang itu kaya ya, karena dia punya duit. Orang kaya gak bahagia itu banyak. Ya. Kebahagiaan itu gak bisa dibeli dengan duit. Bisa. Gitu. Dan ketika saya bisa mengampuni bapaknya putri saya, ya, saya merasakan bahwa itu sudah garisnya. Bahwa saya akan memiliki seorang putri yang sangat luar biasa dari bapaknya. Itu sudah digariskan sama Tuhan. Ya. Dan kalau ternyata dalam perjalanan menemukan persimpangan dan ternyata kita berpisah, itu juga Tuhan sudah gariskan dalam hidup setiap kita. Ya. Makanya saya tidak memerlukan ibu percaya atau tidak, tetapi setiap hari bapaknya putri saya itu tidak pernah tidak saya doakan dalam doa saya setiap hari. Dengan keluarga yang sudah ditinggalkan. Dan sekarang ikut kami di dalam keluarga kami. Bekerja juga di dalam keluarga kami. Itulah kenapa kita harus menjadi orang beragama, bukan menjalankan apa yang dipelajari saja, tetapi kemudian kita menunjukkan kepada banyak orang bahwa ketika aku bisa, berarti ada pewartaan yang harus saya ceritakan bagi banyak orang. Betul. Betul Bunda. Ya, aku tidak lagi memikirkan apa sih salahnya dia, kenapa dia begitu, kenapa saya begini. Bu, dalam setiap masalah, sekecil apapun, kita itu mesti ada salahnya. Dan kita harus akui itu ya Bunda ya. Kalau kita nggak mengakui kita itu punya salah, maka kita nggak akan pernah bisa mengampuni siapapun dia. Iya. Ketika saya merasa saya salah, ketika saya merasa bahwa aku salah, ya, baru bisa kita merasakan adanya kedamaian. Betul. Aku salah kok.
Jadi sekecil jangan apa kita merasa kita paling benar ya, Ya. Bunda ya. Ya, banyak laki-laki main perempuan, perempuan juga main laki-laki, ya kan? Iya, iya. Tetapi bukan itu masalahnya. Tetapi yang terpenting adalah ketika semuanya sudah berlalu, ketika semuanya itu sudah selesai, pengalaman itu kan jangan sampai membuat kita jatuh berulang-ulang di lubang yang sama. Ya, betul. Kita juga harus berdamai dengan Ya. masa lalu kita ya, Bunda. Ya, Untuk bisa move on ke depan. Ya. Hanya ada satu pemikiran bagi saya. Ini saya. Ambil yang baik dari saya, kalau kamu cocok, kalau nggak cocok kamu buang dari saya. Mengampuni itu bukan masalah pilihan, itu sebuah keputusan kok. Iya, iya, iya. Gitu. Dan karena saya sudah bisa membuktikan di dalam hidup saya, perempuan itu sebetulnya kadang sebagai pemicu loh, Bu. Gitu ya, Bunda ya. Ya. Iya, iya. Tapi kita tidak sadar bahwa perempuan sebagai pemicu. Mungkin ucapan kita, lah kok wong lanang kok menang-menangan. Lah kan sudah digariskan bahwa kita perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Kemudian dalam agama saya, bahwa perempuan itu diciptakan untuk menolong pria. Iya. Itu kan sudah ada garisnya. Betul. Yang ngomong kan bukan anak Avanti. Iya. Ya. Berarti kan kalau kamu mau cocok atau tidak cocok, kamu protes sama yang menciptakan. Iya, iya. Kita ini memang tempatnya menangis. Iya. Tetapi keputusanmu untuk menangis dan tidak itu kan tergantung dari apa yang kamu lakukan dan apa yang terjadi di dalam keluarga masing-masing. Betul. Ya kan? Kalau sampai saya punya komitmen dengan pasangan saya, kemarin kami habis merayakan ulang tahun ke-31 tahun. Saya menikah tanpa gaun pengantin, saya menikah tanpa mobil pengantin, saya menikah tragisnya juga tanpa dokumentasi. Ya. Maka saya banyak belajar banget dari hidup saya. Bagaimana bahwa pernikahan itu memang tidak akan pernah sempurna sampai mati. Ya, ya. Tapi kalau seperti saya katakan tadi, Bunda, kita kan harus memaafkan, kita harus mengalah. Kadang-kadang kita mengalah terus, tapi apa yang kita lakukan itu rasanya tetap aja diinjak terus, Ibu, karena mengalah itu salah. gitu. Oh, nggak boleh mengalah, Nggak Bunda? boleh. Oh, nggak boleh. Maka saya belajar dari kegagalan rumah tangga saya tidak pernah, hampir dibilang jarang, yang tidak menyelesaikan masalah itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Berkembangnya itu seperti virus yang mematikan. Jadi sebelum matahari terbit, Terbenam. kita harus selesaikan masalah. Sebelum terbenam. Terbenam, oke. Ya. Orang mungkin kok anak Avanti ngomong kayak gitu. Sorry, sekali lagi saya katakan, ini hidup saya. Iya. Kamu cocok ambil, Iya. kamu nggak cocok jangan diambil. Iya. Ini hidup saya. Betul. Gitu. Mengalah itu salah buat saya. Jadi bagaimana supaya menyelaraskan rumah tangga itu gimana dong, Bunda? Kan keadaannya sepertinya nih yang saya alami sendiri di dalam rumah tangga itu, wanita itu lebih banyak harus mengalah, dituntut harus mengalah. Buat saya mengalah itu hanya bom waktu yang akan meledak lebih besar dari masalahnya. Oh, gitu. Bagi saya ya. Oleh karena itu, kalau saya menemukan masalah di dalam hidup berkeluarga berdua, saya jeder hari itu juga. Ya, ya, ya. Gitu. Kadang-kadang kita sebagai wanita saking takutnya bermasalah, saking takutnya ribut, malah jadi pendam, malah itu jadi bom waktu ya, Bunda ya. Yang sewaktu-waktu akan meledak betul. dengan besarnya gitu. Mengalah itu punya sebuah pemahaman yang berbeda. Mengalah dengan waktu, tunggu 5 menit cooling down. Ya. Mengalah 10 menit cooling down, 15 cooling down, atau 15 menit, 25 menit, 1 jam. Gak ada kok emosi yang tidak reda. Iya. Emosi itu bukan knalpot, Bu. Bukan. Iya. Emosi itu sebetulnya seperti termometer yang bisa diatur kapan harus meninggikan Iya. supaya panas dan kapan menurunkan supaya dingin. Iya. Gitu. Iya. Saya tidak lebih pandai daripada orang lain, tetapi saya bisa merasakan bahwa kalau saya tidak menunda persoalan itu menjadi lebih berkembang, maka penyelesaiannya itu masih kowe karo aku.
nggak kemudian kowe karo aku dan kowe yang lain. Iya, itu masalahnya. Nah, inilah termasuk terlalu banyak kowe yang lain akhirnya kalau terlalu lama kowe yang lain itulah gitu. Nah, itulah yang menjadikan saya bersama dengan suami yang memang bukan pernikahan pertama saya, tetapi saya boleh mengatakan bahwa kami hidup dengan damai, sejahtera dan tenang. Itu karena kami pun menjalani kehidupan dengan tidak mudah. Menjaga pertemanan, siapa boleh jadi teman kita dan bukan. Yang akan merusakmu adalah orang yang menjadi pembisikmu yang paling dekat. Betul. Ya. Lalu apa yang kita mau lakukan? Kesenangan kita ini memiliki satu akibat yang apakah akibatnya itu bisa nantinya kalau kita terjebak di dalamnya bisa kita atasin. Iya. Ya. Saya bisa nggak jadi selebriti? Nggak bisa. Iya. Gitu. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak kuat. Iya. Gitu. Saya public figure. Figur saya sebagai seorang fashion designer yang sekarang saya merambah ke dunia kuliner. Tetapi di dalam dunia kuliner pun itu saya menyelamatkan perusahaan saya dengan ratusan orang yang kemudian bekerja di bawah The Kamboja. Tukang payet, tukang jahit, tukang macam-macam semuanya bekerja di sini. The Kamboja. Karena kenapa? Saya membutuhkan sebuah income supaya yayasan saya, Yayasan Wisma Kasih Bunda, sekolah anak berkebutuhan khusus Bina Bunda, guru-guru, perawat, dan semua kegiatan yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang ini bisa berjalan. Betul. Gitu. Ya. Tetapi saya lakukan bagian saya, selanjutnya adalah bagian Tuhan. Iya. Betul. Ibu tidak pernah mengerti bagaimana tangan saya ini kena minyak sampai uratnya keluar semua. Iya. Saya ini pasang kutek di mobil karena saya tahu saya bakal bersama dengan ibu. Bunda nggak pakai kutek juga tetap luar biasa. Procer semuanya dan sebagainya. Saya tidak pernah merawat diri saya, tetapi bagaimana saya merawat hati saya, lebih luar biasa, Bunda. Lebih penting daripada saya menerima orang-orang di sekitar hidup saya itu semuanya berarti bagi saya. Saya jatuh cinta Bu sama kehidupan. Dan semua orang-orang saya lihat semua orang-orang yang di sekitar Bunda semua mencintai Bunda luar biasa, mensupport dan mendukung Bunda luar biasa. Dia adalah tiang doa bagi rumah damaiku. Amin. Saya sering menangis kalau saya melihat bagaimana Tuhan itu memberikan pekerjaan kepada saya. The Kamboja ini pasti banyak orang iri hati. Saya juga ingin kalian juga bisa menerima berkat itu seperti yang saya terima gitu. Saya pengen banyak orang juga mengalami kehidupan baru atas kehidupan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang percaya, bahwa masalah itu selalu hadir sepaket dengan jalan keluar gitu. Saya cuma ingin mengatakan kepada mereka bahwa yuk bertahan ya. Akar kepahitan dan masalah itu mesti masalah besar dikecil-kecilin, masalah kecil dibuang-buangin, hidup dalam damai. Amin. Ya. Terima kasih banget Bunda, hari ini kita banyak belajar, mendapatkan pencerahan, inspirasi untuk kita sebagai wanita. Nggak gampang sebenarnya Bunda ya. Banyak mungkin ibu-ibu di luar sana yang mengalami masa lalu yang pahit. Ya. Tapi itu semua kita harus sadarin, kita yang punya salah ya Bunda. Kita ada salah, andil salah. Ya. Dan kita jangan merasa benar sendiri. Ya, kalau kita merasa kita benar, kita nanti nggak bisa hidup dalam damai sejahtera. Berapapun uang yang kita punya, kita akan sia-sia. Ya kan gitu. Orang itu di luar kan penontonnya. Penari itu yang menari adalah 1 atau 2 orang menari atau 3 orang menari. Mau 4 orang penari, 5 orang penari, di luar itu penonton. Ya kan? Itu pertunjukan, hidup itu pertunjukan. Gitu. Sebuah panggung kehidupan. Tapi saya tidak setuju panggung sandiwara, maksud saya. Jangan jadi sandiwara ya. Ya gitu, panggung yang nyata. Gitu. Oleh karena itu kenapa Anak Avanti berbagi inspirasi, karya dan cinta? Karena saya pikir saya memiliki begitu banyak peristiwa yang kalau itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Misalnya ada yang bicara,
Bunda sekarang aku hidup mengalir seperti air saja. Saya salahkan ibu. Iya. Kalau kamu hidup Itu namanya seperti, sudah menyerah ya Bunda. bukan sebenarnya. Kalau kamu hidup mengalir seperti air tuh ikut kotoran, ikut sampah. Iya, iya. Tapi ciptakan pipa Iya. atau buatlah peralon, kemudian mengalirlah di tempat tempatnya dan akan sampai pada tujuannya. Betul. Demikian pula juga hidup saya. Ibu nggak bisa memungkiri sebuah kehidupan yang sudah berlalu. Ya. Tapi anak-anak ibu itu lahir, mau ibu bilang cinta, tidak cinta, semua kelahiran itu ciptaan Tuhan. Tuhan berkehendak atas setiap orang yang menjadi bagian hidup ibu. Ya. Demikian juga dengan bagian hidup saya. Ya. Di atas bumi itu, kalau Tuhan tidak izinkan, nggak akan terjadi, Bu. Betul. Tidak akan pernah satu kejadian pun yang tidak terjadi di atas bumi ini kalau Tuhan bilang tidak. Gitu. Betul. Pasti karena Tuhan izinkan dengan tujuan macam-macam. Kenapa Tuhan izinkan? Iya toh, kenapa ada anak Avanti di atas bumi ini? Gitu. Kenapa ada Ibu Desire? Iya. Ya. Kenapa pula pada suatu hari kita dipertemukan di PIM? Iya. Iya, pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Iya. Ya. Terus pada suatu hari saya mengirimkan WhatsApp ke Ibu. Pendek sebetulnya waktu itu. Karena setiap masalah yang terjadi sebetulnya kita itu harkat martabat perempuan itu kita pertaruhkan. Jangan merendahkan diri sendiri, Bu. Iya. Cukup. Benar. Oke teman-teman, sudah banyak sekali kita dapat wejangan dari Bunda, sharing yang menginspirasi kita. Mungkin ada terakhir wejangan yang Bunda mau sampaikan buat teman-teman. Kita tidak bisa jadi istri. Ya. Selalu tanpa kegagalan. Kita bisa gagal jadi istri tapi jangan pernah gagal jadi ibu. Ya, itu saja pesan saya. Ya, kita bisa gagal jadi istri, tapi jangan pernah gagal jadi ibu. Luar biasa. Karena ada surga yang Tuhan titipkan di telapak kaki kita. Ya. Jangan jadi ibu yang mulutnya jahil julid. Ya. Jadi ibu, jangan yang ngurusin urusannya orang. Apalagi banyak juga ibu-ibu yang kesalahan orang lain, mungkin kesalahan suami dilempahkan kepada anak, terus mengutuki anak, banyak yang begitu Bunda. Jangan sampai begitu ya Bunda. Ya. Selama kita masih dipertemukan dengan orang baik, iya, berarti Tuhan masih berikan kesempatan. Amin. Saya bertemu dengan ibu. Iya, betul. Pasti juga saya punya banyak pasti ada rencana inspirasi. Tuhan untuk tidak ada yang kebetulan Bunda. Tapi ibu nggak bisa jadi saya. Dan saya juga nggak bisa jadi ibu. Ya, semoga tapi kita bersama bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Demikianlah podcast kita hari ini teman-teman. Sing tangguh, sing sabar bersama Bunda Ana. Puji syukur, terima kasih. Gusti berkahi. God bless Bunda. God bless you.